teman-teman, kenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai perbedaan anatomi dan morfologi tanaman dikotil dan monokotil. Tanaman yang akan kami bahas adalah tentang monokotil, yaitu pisang. Dikotil. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marcelin Govindre Puan Marela. Nama saya Sri Pencikila. Saya Alexander Botenaka. Nama saya Rahel Nelaka. Berikut ini kami akan menjelaskan hasil pengamatan kami, yaitu perbedaan secara morfologi dan anatomi pada tumbuhan monokotil dan dikotil, yaitu pada tumbuhan pisang dan tumbuhan lamtoro. Yang pertama pada bagian batang. Struktur morfologi dan anatomi pada batang pisang. Secara morfologi, batang pisang berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis, serta mengandung banyak air. Batang pisang terbagi menjadi dua bagian, yaitu batang asli dan batang palsu, yang umumnya disebut sebagai batang semu. Batang asli terletak di bagian dalam tanah yang menyerupai umbi batang, sedangkan batang semu adalah tumbuh di permukaan tanah dan tampak seolah-olah seperti batang jati. Berbeda dengan pohon lamtoro, batang pisang tidak menghasilkan kambium sehingga teksturnya lunak. Secara anatomi, batang pisang tersusun atas epidermis yang berkutikula dan kadang terdapat stomata. Sistem jaringan dasar berupa korteks dan ampulur, dan sistem berkas pembuluh yang terdiri atas xilem dan floem yang tersebar pada seluruh batang. Memiliki rongga-rongga pada bagian batang pisang. Yang berikutnya, struktur morfologi dan anatomi batang lamtoro. Secara morfologi, batang lamtoro memiliki kambium sehingga tekstur permukaannya kasar, keras, dan guratan garis-garis secara vertikal atau berbintil-bintil dan berlentisel, serta warnanya kecoklatan. Secara anatomi, tumbuhan lamtoro berkayu dan memiliki banyak percabangan. Struktur yang demikian dipengaruhi oleh keberadaan jaringan meristem sekunder kambium. Tumbuhan lamtoro memiliki jaringan kambium yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan ke arah samping, sehingga pada batang tumbuhan lamtoro memiliki ukuran lebih besar dan dapat bertambah lagi diameternya. Kambium terletak di antara pengangkut, dipisahkan jaringan xilem dan floem, sehingga membentuk tipe berkas pembuluh kolateral terbuka yang terlihat teratur dalam lingkaran. Sebagai tanaman monokotil, pohon pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau juga disebut akar rimpang dan tidak mempunyai akar tunggang. Akar tersebut berpusat pada bagian bonggol pisang dan pertumbuhannya tidak terlalu menembus ke dalam tanah. Karena pertumbuhannya yang dangkal tersebut, maka pohon pisang mudah roboh jika ditiup oleh angin dan ditanam pada tanah yang basah atau berlumpur. Akar pisang terdiri dari jaringan epidermis, sistem jaringan dasar berupa korteks, endodermis, dan ampulur, serta sistem berkas pembuluh. Pada akar sistem berkas pembuluh terdiri atas xilem dan floem yang tersusun berselang-seling. Tanaman dikotil yang kami pilih adalah tanaman lamtoro. Berbeda dari perakaran pohon pisang, perakaran pada lamtoro adalah akar tunggang, akarnya yang kokoh dan dapat menembus kuat ke tanah, sehingga lamtoro tidak mudah tumbang jika ditiup oleh angin. Pada tumbuhan lamtoro memiliki sistem perakaran tunggang yang terdiri atas akar primer yang tumbuh besar vertikal dan menghasilkan akar-akar lateral berukuran kecil tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, perisikel, floem, xilem, rambut akar, dan stele. Pada bagian bunga, struktur secara morfologi dan anatomi jantung pisang. Buah pisang setelah bagian bunganya keluar, bagian yang pertama kali tumbuh adalah bakal buah yang dikenal dengan sebutan sisir.
Pertumbuhan sisir terjadi secara perlahan dan berturut-turut, di mana setelah sisir pertama keluar akan disusul sisir kedua, sisir ketiga, dan seterusnya. Ketika pertumbuhan sisir pisang sudah hampir mencapai bagian bunga, maka pada saat itu jantung pisang akan dipotong karena sudah tidak mampu untuk menghasilkan sisir lagi. Dalam satu sisir biasanya jumlah buah pisang yang dihasilkan berkisar antara 10 hingga 20 buah. Secara anatomi, tidak lengkap karena salah satu bagian atau hiasan bunganya tidak ada, memiliki stigma 5 segmen perian, 1 segmen perian, ovarak, dan stamen, atau pada bunga betina terdapat bakal buah yang bentuknya bersegi. Bunga jantan panjangnya sekitar 6 cm dan memiliki benang sari berjumlah 5 helai. Struktur secara morfologi, anatomi bunga lamtoro. Secara morfologi, buah tanaman lamtoro mempunyai bentuk yang menyerupai pita lurus, pipih serta tipis, berukuran 14-26 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna kehijauan muda, sedangkan buah yang sudah masak akan berubah warna kecoklatan, memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Untuk setiap buah dapat menghasilkan 15-30 biji. Bentuk bijinya bulat, pipi berukuran kecil yaitu 6-10 mm dan lebar 3-5 mm dengan warna coklat tua yang mengkilap. Secara anatomi, bunga pada tumbuhan lamtoro dapat ditemukan sejumlah kelipatan 4 atau 5. Dikotil memiliki polen atau serbuk sari yang memiliki 3 pori-pori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan morfologi dan anatomi pisang dan lamtoro. Pada bagian daun, struktur morfologi pada daun pisang. Daun pohon pisang cukup khas dan unik karena berukuran besar dan lebar. Bentuknya seperti lancet yang tumbuh memanjang dan memiliki tulang di tengahnya. Pertulangan daun tersebut merupakan pelepah pisang dengan ujung tumpul dan bagian tepi bertekstur rata. Tekstur daun pisang mudah robek dan jika diperhatikan lebih teliti terdapat garis melintang ke samping dengan titik awal dari bagian tulang daun. Selain itu, bagian daun khususnya tulang atau pelepah pisang juga mengandung air yang cukup banyak seperti batangnya. Secara anatomi, tersusun atas epidermis yang tertikula dan terdapat stomata atau trikoma. Selanjutnya, struktur morfologi pada daun lamtoro. Daun lamtoro termasuk jenis daun majemuk dan berbentuk mirip rangkap dengan ujung runcing serta pangkal daun miring. Permukaan daun lamtoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. Secara anatomi, daun lamtoro tersusun atas katikule, epidermis atas, sel palisade, mesofil, jaringan pengangkut, xilem, floem, sel jaringan pengangkut, ekstensi, stomata, epidermis bawah. Tanaman monokotil dan dikotil secara morfologi dan anatomi. Tanaman monokotil yaitu pisang memiliki biji berkeping satu yang terdapat pada dalam daging buahnya. Biji tersebut berukuran kecil, berwarna hitam bulat, dan tidak semua pisang memiliki biji. Hanya varietas tertentu seperti pisang klutuk dan pisang kepok tidak memiliki embrio sehingga tidak akan ada tumbuh individu baru pada biji pisang tersebut. Pada pisang jenis lain terdapat buah tanpa biji yaitu ovolum, bakal biji mengalami degenerasi. Pada tanaman dikotil yaitu lamtoro,
Untuk setiap buah dapat menghasilkan 15-30 biji. Bentuk bijinya bulat pipi berukuran kecil, yaitu 6-10 mm dan lebar 3-4,5 mm. Dengan warna coklat tua yang mengkilat. Embrio yang terdapat dalam biji dan dilengkapi dengan endosper atau cadangan makanan yang tersimpan dalam kotiledon. Perkembangan kotiledon pada biji tumbuhan ditemukan banyak variasi yang dapat menjadi penentu kelompok tumbuhan baru. Sekian dan terima kasih pembahasan kami mengenai tanaman monokotil dan dikotil secara morfologi dan anatomi.